banget loh Mbak. Tadi aku bilang ini tempatnya strategis banget. Nggak jauh ya dari Senopati ya. Ini adalah kawasan Kebayoran Baru yang pastinya kayaknya sudah identik dengan sudah lama tidak berjumpa. Terima kasih sudah mau hadir ke sini, menyempatkan waktunya di opening klinik aku. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga, boleh tanya-tanya juga, dan aku akan memperkenalkan dokter-dokter yang berpengalaman dan bahkan punya pengalaman bersama aku juga. Oke, cukup. Silakan duduk dong Mbak Erika. Yes. Tadi sudah di-mention katanya Mbak Erika punya deretan dokter-dokter yang mensupport untuk klinik yang di-launching dan nanti akan ditanya-tanya oleh teman-teman wartawan. Langsung saja saya akan panggil yaitu Dr. Daru Mahandanu. Benar ya? Oke. Dr. Danu ini ada ya, harus lengkap ya. Dr. Danu Mahandaru SP BPRE. Benar ya? Luar biasa. Boleh silakan duduk, dokter. Boleh agak ke sana, boleh kita berdua dulu di sofa ini ya. Oke. Pastinya juga saya akan memanggil untuk nanti bisa kita tanya-tanya di sesi Q&A session. Ada Dr. Henry Andreas SP BPRE. Dr. Henry ada di mana Dr. Henry? Boleh bergabung dengan kita di sini. Atau Dr. Heru Gumai dan juga Dr. Yunita Iskandar. Ini adalah 3 dokter selain Dr. Danu yang pastinya akan memperkuat jajaran di Superbs Clinic ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Erika, ini adalah launching. Nanti kita akan ngobrol dengan para dokter. Kasusnya apakah memang perlu surgery atau ada perawatan yang lain, jadi kita tinggal pilih. Itu juga jadi pilihan, nggak semua orang mau operasi. Jadi mungkin kalau untuk perawatan tanpa operasi mungkin dokter Heru sama dokter Julita. Kemudian kalau memang harus operasi karena ada kekenduran, kita mesti lihat juga ini baru berapa bulan lahiran ya Bu ya. Kalau barusan mungkin dia harus mempertimbangkan recovery, harus minum obat, antibiotik, kan kesian bayinya. Jadi kita mesti lihat itu juga. Tapi kalau sudah sekian bulan sudah aman, baru kita nilai lagi. Jadi nggak buru-buru sih sebenarnya yang baru melahirkan. Ini enaknya ya konsultasi dengan dokter-dokter yang sudah teruji begini ya, pengalamannya, jam terbangnya tinggi, sehingga treatment apa yang cocok buat kita memang benar-benar harus kita nyaman melakukan ya. Begitu ya dok ya. Mau ditambahkan oleh dokter Heru atau dokter Yunita tentang bagaimana sih sebenarnya untuk perawatan yang non surgery ya, yang bisa membuat nyaman juga? Kalau untuk treatment anti-aging ya banyak ya sekali. Sekarang ini orang lebih gampang cepat tua wajahnya dari secara usia. Nah, kalau untuk terapi non-invasif, kalau mau instan itu biasanya itu kita menyamakan persepsi dengan pasiennya dulu Bu. Jadi pasiennya minta apa, kita diagnosis apa, dari anamnesis dan diagnosisnya, barulah nanti ketemunya gimana. Jangan sampai ada miskomunikasi antara pasien dan dokternya, sehingga hasil yang didapatkan itu lebih optimal dan maksimal. Ya, dan pastinya nyaman juga buat pasien ya. Oke, dokter Yunita ada yang mau ditambahkan untuk intimate terapi bagaimana supaya nyaman? Ini kayaknya kalau yang intimate terapi banyaknya yang masuknya VIP, yang private pengobatannya kayaknya ya. Oh, semua pasien kita masuknya VIP Mbak. Jadi karena tadi menurut udah dijelaskan sama dokter Danu, 1 orang pasien 1 dokter, memang dikhususkan waktunya juga untuk cuman dia aja. Jadi konsultasinya bisa untuk langsung, ada beberapa yang juga live karena di akun sosial media mereka ini bisa juga live, ada VOD-nya juga, rekaman, nanti kita ajak room tour ya Mbak Erika ya. Baik, Mbak Erika cerita dulu dong, ini kenapa sih motivasinya mendirikan klinik ini dan tempatnya strategis banget loh Mbak. Tadi aku bilang ini tempatnya strategis banget, nggak jauh ya dari Senopati ya. Ini adalah kawasan Kebayoran Baru yang pastinya kayaknya sudah identik dengan Mbak El. Ya, silahkan Mbak Erika. Jakarta Selatan tempatnya ya. Iya, pastinya. Ya benar, kenapa tempatnya strategis banget? Karena yang seperti kalian tahu, lingkungan aku, teman-teman aku, di mana aku kerja itu lumayan seringnya di daerah Jakarta Selatan atau yang kita sebut saja Senopati ya. Ya, Queen Senopati lah ya. Nah, kenapa aku membuka klinik juga? Karena aku pengennya, aku punya pengalaman sama dokter Danu.
mungkin sudah sempat viral juga ya, yang kalian lihat kan ada beberapa video yang viral aku menceritakan tentang beauty is pain, terus tentang perawatan-perawatan yang pernah aku lakukan apa saja, dan itu sempat viral. Orang-orang juga tertarik mengetahui lebih dalam siapakah dokternya, dan aku juga tidak pernah menutupi siapa saja dokternya, ya cuma dokter Danu. Dari situ aku sempat kontak dokter Danu, banyak banget teman-teman aku yang akhirnya menghubungi mencari dokter Danu. Dari situ aku mikir, kenapa kita nggak kerja sama aja ya dok, kita buka aja klinik, karena aku pengen bisa teman-teman aku juga ya perawatan juga, terus juga teman-teman yang mungkin penasaran juga bisa mengikuti gitu loh. Dengan adanya aku klinik ya, aku juga bisa perawatan dan bisa sharing ke teman-teman aku. Pastinya Mbak Erika nggak pelit ilmu untuk sharing ya, gimana sih rahasia cantiknya, apa sih treatmentnya, ternyata langsung saja mendirikan klinik gitu ya. Yes. Ya. Luar biasa. Ini ada dokter Danu di sini yang namanya sudah tersohor. Apa saja sih kelebihan dari klinik ini dan apa saja treatment yang akan diterima oleh para pasiennya di sini? Jadi kelebihan klinik ini, kita menangani pasien itu secara private. Jadi kita nggak buka pasien itu harus dengan appointment. Jadi satu dokter untuk satu pasien. Jadi akan ditangani oleh spesial ya. Terus kita mempunyai beberapa dokter yang memang sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang estetika. Nah, jadi kita akan tanya dengan teknik-teknik yang terbaru, dengan alat yang terbaik, yang tentunya dilakukan dengan secara personal. Karena di sini kita mempunyai berbagai macam subspesialis untuk mengatasi setiap program estetika. Ada pegangannya masing-masing ya dokter Danu ya. Boleh nggak kalau kita sharing, kita breakdown satu persatu ya? Boleh. Ada katanya anti-aging endoscopy surgery. Apa itu, siapa dokternya nih? Bisa jelasin. Anti-aging dan endoskopi nanti dengan dokter Hendri Andreas. Oke, kita kasih kesempatan dulu ya. Yang mana ya dokter ya? Yang mana? Ada dokter Hendri Andreas. Boleh berdiri di sini dokter untuk memberikan penjelasan? Ya. Ada mikrofonnya ini, silakan. Silakan. Apa sih yang namanya anti-aging endoscopy surgery? Nah, Endoskopi surgery itu dia pakai alat sih, pakai alat yang ada kameranya. Jadi kita bisa minum kecil, terus kita kerjakan. Gunanya untuk mengurangi sayatan. Kemudian juga kita dengan lubang yang kecil, kita bisa lihat, oh ini ada pembuluh darah, oh kita bisa hindari. Jadi lebih pemulihannya juga lebih cepat. Pemulihannya. Ini salah satu dari treatment unggulan di sini ya dokter Danu ya, luar biasa. Dan kita beruntung sekali di klinik ini bisa menggandeng dokter Hendri ya untuk ada di sini ya, luar biasa. Thank you dokter, boleh silakan duduk lagi nanti kalau ada pertanyaan ya. Oke. Kan juga yang lagi tren itu adalah stem cell therapy. Ada nggak di sini? Ada dong pastinya. Siapa nih dokternya nih kira-kira? Dokter Heru Gumai. Oh, dokter Heru Gumai. Oke, tadi dokter Heru nanya, ada kopi nggak? Pengen ngopi ya tadi ya? Ngantuk ya dok, Ngantuk ya dok ya? Kalau Gumai kan identik dengan peramalannya. Oh, oke. Oh, itu Gumai yang lain ya? Silakan, apa itu? Stem cell therapy? Baik, kalau di sini kita melakukan revolusi terapi dengan berbasis sel. Jadi kita di sini kolaborasi antara kami dengan Bedah Plastik, nanti stem cell yang kita kembangkan sendiri dan diberikan kepada pasien, dan ada juga stem cell dari donor untuk mempercepat terapinya. Dari top tutu ya, dari rambut sampai dengan kaki. Dari ujung rambut sampai ujung jari kaki semua ada. Iya, bukan ujung yang lain tapi. Dilewati yang lain itu Iya, sih ya. dilewatinya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan betapa ini jadi produk unggulan. Apa sih kalau kita ikut treatment ini? Karena ini karena revolusi ya, jadi mempercepat untuk pengobatan apapun. Misalnya yang lagi trending misalnya melasma itu di mana-mana susah untuk ngobatin. Alhamdulillah tempat kita ya resultnya 2 minggu sudah ada 70% untuk peningkatan menghilang melasmanya. Bukan wajahnya yang menghilang, Iya. gitu ya. Nah, terus untuk enlargement atau disfungsi ereksi juga kita kombinasi dengan stem cell therapy. Dan hasilnya maksimal dan tidak ada downtime-nya sedikit, ya minim downtime, dan satu lagi dia hasilnya juga percepatan untuk hasilnya. Untuk hasil dan recovery-nya juga langsung Yes, bisa dirasakan. recovery.
Bahkan sama dokter Danu juga mau ngembangin recovery atau wound healing. Jadi setelah operasi ya kita harus melebihi Korea sepertinya. Jadi habis operasi 3 hari udah jalan kemana-mana dan mukanya nggak bengap-bengap lagi gitu ya dok ya. Betul Itu ya? yang paling penting ya. Nggak usah jauh-jauh ke Korea, terus recovery-nya juga cepat ya, menghemat waktu dan langsung sling cantik gitu sudah. Oke. Terima kasih Dokter Heru, boleh silakan duduk lagi. Nanti kita siapkan dulu kopi lah ya buat Dokter Heru ya. Hitam ya. Kopi hitam. Kopi hitam pahit ya. Oh pahit, oke. Padahal hidup kita udah pahit Iya, dong. Baik, ada lagi nih orang suka nanya ya kalau mau terima, ada nggak sih intimate terapi di sini? Penting loh ini, bukan hanya buat kaum wanita tapi untuk pria juga. Ada nggak di sini? Berarti kalau ada keren banget ya, langsung one stop treatment ya, superb ya. Ada? Jadi ada ya, jadi sekarang kecantikan itu bukan cuma masalah wajah atau badan ya, tapi juga organ intim. Nah di sini kita punya dokter Yunita yang memang spesialis untuk organ intim perempuan dan laki-laki ya. Mungkin bisa dikatakan dokter Yunita ya. Asik dokter Yunita. Ingat ya, ini intimate terapi. Silakan. Ya, jadi kalau tadi dokter-dokter di sini semua udah ngejelasin yang kelihatan, saya mungkin bagiannya yang nggak kelihatan, tapi kepercayaan diri wanita dan pria dimulai dari area yang paling intimate. Setuju? Setuju banget ya. Harus dirawat dok. Harus banget dirawat. Jadi bukan yang cuma kelihatan, tapi yang nggak kelihatan justru harus lebih penting ya kan. Jadi di sini kita ada treatment untuk area intim wanita maupun pria, bukan secara estetik aja, tetapi secara fungsional. Jadi nggak cuman bentuknya doang dibagusin, dirapihin, tapi juga fungsinya jadi lebih jos. Luar biasa. Ini kayaknya akan jadi salah satu andalan yang juga antri kayaknya ya Mbak Er. Siap-siap sibuk ya dokter Yunita. Siap sibuk, saya siap melayani gitu. Thank you. Ada lagi mau disampaikan? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih dokter Yunita. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ini komplit semua dari sini ya. Oke, Mbak Erika, apa sih tantangannya? Luar biasa. Ini ujuk-ujuk langsung ya Mbak Erika mendirikan klinik, di launching ke teman-teman wartawan dan masyarakat pastinya setelah ini akan tahu ternyata one stop treatment yang semua ada di sini. Apa tantangannya Mbak Erika? Tantangannya ya meyakini diri sendiri sih. Waktu aku mau bangun klinik itu kan aku mikir dulu mau gandeng siapa gitu kan, karena kan membangun sebuah klinik yang dipercayakan sama orang itu nggak gampang, tidak mudah, karena ketika kita punya customer itu kita pengennya punya loyal customer, dan itu yang pertama kali ada di pikiran aku, siapa yang dokter yang bisa aku gandeng ya untuk buka klinik. Alhasil aku kan mikirin aku adalah real customernya dokter Danu gitu, jadi aku pengen dok mau nggak ya kira-kira, ya lupakanlah klinik gitu ya, bikin klinik baru sama aku yuk gitu. Aku tuh pengen, kenapa? Percaya banget di klinik aku nih ada yang namanya recovery yang cepat, yang tadi disampaikan sama dokter Heru juga. Di sini kan teman-teman aku rata-rata pekerjaannya di dunia entertain ya, yang dimana mereka harus tampil di depan kamera, tapi takut kalau perawatan downtime-nya lama gitu loh. Sedangkan di klinik ini kita menjanjikan teman-teman artis aku ataupun yang nggak artis deh, yang mungkin harus berangkat ke kantor gitu, kita bisa memberikan yang mungkin klinik-klinik lain belum berikan gitu loh, recovery yang cepat. Dan itulah aku pengen semua teman-teman aku yang pengen perawatan harus cobain, karena di sini banyak banget treatment-treatment yang belum ada di klinik lainnya. Pastinya kepikiran ya bikin klinik ya, karena tidak pengen cantik sendiri saja, tidak pengen oke jos sendiri saja, tapi juga ke masyarakat juga ya teman-teman. Nah ini kalau yang namanya usaha seperti ini kan perlu kayak brand ambassador. Kita tahu sebenarnya sosoknya Mbak Erika sendiri kan sebenarnya sudah langsung bisa otomatis bisa menjadi ambassador dari karena owner sendiri kan, founder. Tapi masih perlu nggak sih ada BA? Nah itu pertanyaan. Pertama kali aku ngasih tahu ke teman-teman aku di sosial media, teman-teman online aku nih mau buka klinik gitu. Yang pertama kali tanya sebenarnya brand ambassadornya. Sampai sekarang mungkin aku belum nemuin, cuman mungkin aku sih berharapnya teman-teman aku sendiri ya, mungkin Fuji, Rachel, yang ya kalau harganya nggak mahal ya dok ya. kita masih mencari nanti brand ambassador yang tepat. Tapi sambil menunggu kita mau tetap running supaya orang yang sudah menanti-nantikan bisa cepat-cepat treatment gitu. Karena dari yang pertama video-video aku viral, mungkin teman-teman boleh ngecek nanti Erika Karlina perawatan atau Erika Karlina
OP Erika Karlina, before after Erika Karlina yang dulu, itu kan teman-teman banyak yang kaget, oh muka Erika dulu begini ya. Ada yang bilang kok dulu Cina, sekarang mbak-mbak gitu, dulunya putih, sekarangnya begini. Apa sih perubahannya? Kenapa tidak nampak? Nah itulah perawatan di sini itu yang aku jamin adalah bisa menyesuaikan customernya. Seperti aku tidak mau terlalu dirubah bagaimanapun bentuk aslinya. Tapi memang memprofesionalkan bentuk muka aku seperti hidung itu tetap operasi, tapi tidak terlihat seperti operasi. Itu yang bikin teman-teman aku tergiur gitu. Makanya mudah-mudahan nanti cepat-cepat kita running deh supaya semua bisa perawatan. Nanti kita ketemu lagi kalau udah ada